Menara Serigala Langit, calon kaisar sekte ekstrim ungu, mereka semua ada di sini. Lu Ming menyipitkan matanya dan bergumam. Ketiga calon kaisar berdiri di tiga arah, mengelilingi Lu Ming. Orang-orang dari negara kecil di 10.000 wilayah laut semuanya terkejut. Tiga kaisar ilahi telah muncul dan dari kelihatannya, mereka semua memusuhi Lu Ming. Kaisar surgawi ini sepertinya bukan pulau sementara. Itu benar, aku belum pernah mendengar serigala raksasa menjadi kaisar sage di pulau waktu ilahi. Banyak orang berdiskusi dengan suara pelan. Orang-orang dari 9 negara di lautan luas menjadi pucat. Ada begitu banyak kaisar suci yang menentang Lu Ming. Adapun Xuan Chuan, dia sangat gembira dan berteriak, segera kirimkan sinyal dan kumpulkan para ahli dari pulau surgawi. Suara mendesing. Di samping Xuan Chuan, seorang ahli melambaikan tangannya dan pilar cahaya melonjak ke langit, membentuk sungai waktu. Semua orang di seluruh pulau waktu ilahi dapat melihatnya. Kata-kata Xuan Chuan mengejutkan semua orang. Dari kata-kata Xuan Chuan, para kaisar ilahi ini bukan berasal dari pulau dewa. Namun, selain pulau temporal, tidak ada faksi lain di 10.000 wilayah laut yang memiliki kaisar suci. Dan tiga di antaranya muncul sekaligus. Gan, aduh, pada saat ini, terdengar beberapa kicauan burung yang tajam. Gagak emas besar berkaki tiga muncul di langit. Selain itu, ada serigala perak yang sangat besar, yang semuanya adalah calon kaisar. Banyak ahli dari kekuatan besar telah memasuki dunia bunga teratai. Tentu saja, ada lebih dari 1 atau 2 calon kaisar yang ahli. Itulah gagak emas berkaki tiga, binatang suci legendaris. Seseorang berseru. Di alam 10.000 lautan, gagak emas berkaki tiga adalah binatang dewa legendaris. Itu belum pernah muncul sebelumnya. Hari ini, dia benar-benar melihatnya. Hehe, ini Lu Ming. Suara dingin datang dari hembusan angin. Lu Ming, kamu sudah bersembunyi begitu lama. Kamu akan mati hari ini. Serahkan pedang kaisar surgawi. Suara lain terdengar dari sisi lain. Keluarga Hang. Lu Ming bergumam, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Tampaknya hampir semua musuh ada di sini hari ini. Pada saat ini, terlepas dari apakah itu orang-orang dari 9 negara lautan luas, kerajaan roh misterius, atau negara lain, mereka semua tercengang. Mereka semua terkejut. 9 kaisar ilahi. Sebanyak 9 kaisar ilahi mengepung Lu Ming. Mereka semua memusuhi dia. Lu Ming. Mata Kuan Tianjiao dipenuhi dengan kekhawatiran yang mendalam. Pada saat ini, beberapa sosok terbang dari Pulau Waktu Ilahi. Semuanya memiliki aura yang kuat. Para ahli dari Pulau Waktu Ilahi telah tiba. Xuan Chuan, apa yang terjadi? Seorang lelaki tua bertanya. Dia melihat ke arah orang bijak dari ras gagak emas dengan ekspresi serius. Itu bocah ini. Dialah yang membunuh orang-orang di Pulau Waktu Ilahi kita. Dia benar-benar melanggar hukum. Xuan Chuan menunjuk ke arah Lu Ming dan berkata dengan dingin. Kamu berani membunuh orang-orang di Pulau Waktu Ilahi kita. Sungguh nyali. Orang tua itu berteriak dengan dingin. Dia dan 2 pembangkit tenaga listrik lainnya melangkah menuju Lu Ming. Sungai hukum juga muncul di tubuh mereka. Kaisar Sage lainnya. Sebanyak 12 kaisar suci mengepung Lu Ming. Haha, bocah ini sebenarnya punya banyak musuh. Dia pasti sudah mati. Xuan Chuan tertawa di dalam hatinya. Sedangkan bagi orang-orang dari negara-negara kecil, pikiran mereka benar-benar kacau. Segala sesuatu yang terjadi hari ini berada di luar imajinasi mereka. Selain Pulau Waktu Ilahi, dari mana datangnya begitu banyak kaisar sage? Lu Ming, serahkan pedang kaisar surgawi. Kaisar suci dari keluarga Hang berteriak dengan dingin. Jika kamu menginginkannya, datang dan ambil sendiri. Lu Ming berkata dengan dingin. Energi Sein di tubuhnya bersirkulasi dengan gila-gilaan, mendorong kekuatannya hingga batasnya. Sepertinya dia harus melakukan pertempuran besar hari ini. Tuan Muda Xinglai pernah berkata bahwa dia akan membunuhmu dengan tangannya sendiri. Tapi hari ini, aku akan melakukannya. Calon kaisar dari keluarga Hang berbicara dengan dingin dan menjadi orang pertama yang mengambil tindakan. Cahaya pedang pucat mekar dan menebas ke arah Lu Ming. Di tubuh Lu Ming, ratusan titik akupuntur menyala. Ratusan senjata suci terbang, dan ki senjata tempur melonjak ke langit. Suara mendesing.
Pedang suci supremasi terbang menuju cahaya pedang calon kaisar keluarga Heng dengan satu pemikiran dari Lu Ming. Dentang, pedang itu bergetar dan terlempar ke belakang, namun masih berhasil memblokir pedang lawan. Lu Ming licik dan jahat. Tidak perlu bermain sesuai aturan dengannya. Ayo serang bersama. Calon kaisar dari keluarga Wan berteriak dan mulai bergerak. Senjata perangki yang tak ada habisnya berkumpul dan memadamkan cahaya pedang yang besar, mengarah ke tenggorokan Lu Ming. Kali ini, di dunia bunga teratai, ini adalah kesempatan langka untuk menidurkan Lu Ming. Jika dia meninggalkan dunia bunga teratai, akan sulit untuk menidurkan Lu Ming. Selain itu, jika mereka mengirim ahli yang lebih kuat lagi, kemungkinan besar paman istana Yan Elixir, Kong, akan mengambil tindakan. Dia terbunuh saat mencari harta karun di dunia teratai, jadi Paman Kong tidak bisa berkata apa-apa. Jika Anda ingin bergabung, katakan saja. Tidak perlu terlalu megah. Lu Ming mencibir dan melayangkan pukulan. Hantu prasasti penekan penjara muncul dan terbang menuju calon kaisar dari keluarga Wan. Berdebar, prasasti penekan penjara bergetar, dan dengan kekuatan untuk menekan langit, prasasti itu menghantam senjata pertempuran kaisar semu dari klan Wan, memaksanya mundur beberapa langkah. Membunuh, raungan terdengar. Dua serigala raksasa calon kaisar dari menara Skywolf juga mulai bergerak. Mereka melolong marah dan menekan langit. Mereka melancarkan kekuatan pembunuh yang mengerikan ke arah Lu Ming. Setelah itu, calon kaisar dari ras gagak emas, calon kaisar dari sekte ekstrim ungu, dan calon kaisar dari ras angin bergerak pada saat yang bersamaan. 9 calon kaisar diserang pada saat bersamaan. Aura mereka begitu kuat sehingga sepertinya bisa meledakkan dunia. Tekanan yang tiada henti memaksa penonton mundur. Orang-orang dari 9 negara di lautan luas dan kerajaan roh misterius mundur dengan panik. Tekanannya terlalu kuat dan mereka terlalu dekat dengannya. Mereka takut akan dihancurkan. Apakah ini kekuatan Kaisar Suci? Saat dia bergerak, dia memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi. Itu terlalu menakutkan. Banyak orang memiliki pemikiran yang sama. Kemudian, mereka melihat sosok yang dikepung oleh banyak calon kaisar. Apakah dia masih bisa memblokir begitu banyak serangan? Bagus. Lu Ming melolong panjang. Ruang di antara alisnya bersinar dan tungku ramuan Dayan muncul. Itu tumbuh dengan cepat dan meledak di belakangnya. Dan EBCP, pada saat yang sama, dia menggunakan jari kesengsaraan Chaos dan mendorong 5 jari ke depan. Suara mendesing. Suara mendesing. 5 jari besar itu, seperti jari dewa, menerobos udara dan menyerang 5 calon kaisar yang ahli. Ledakan. Ledakan. Envelop 1N. Dengan gemuruh yang terus-menerus, 5 jari kekacauan kesusahan meledak, tapi mereka juga memblokir serangan pihak lain. Di belakangnya, tungku ramuan Dayan juga memblokir serangan 4 lainnya. Ia gemetar dan terbang kembali ke kepala Lu Ming. Tubuh Lu Ming gemetar dan wajahnya menjadi pucat. Dia kuat dan bisa mengalahkan atau bahkan membunuh salah satu dari 9 calon kaisar. Namun, jika ke-9 orang itu menyerangnya pada saat yang sama, dia tidak akan bisa melakukannya. Lagi pula, mereka ada 9, dan dia bukan tandingan mereka. Tubuhnya bergetar dan ki serta darahnya bergejolak. Namun, pemandangan ini, di mata orang lain, hanyalah kejutan. Bagaimana mungkin, orang-orang kerajaan Xuanling dan Xuanchuan membelalak tak percaya. Lu Ming sebenarnya mampu memblokir serangan 9 kaisar suci sendirian. Monster macam apa dia? Lu Ming, Ruan Tianjiao dan orang-orang lainnya dari negara Ming Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka. Mereka tidak tahu mengapa tetapi mereka tiba-tiba merasa bangga pada Lu Ming. Bahkan mereka tidak tahu mengapa. Mungkin itu terkait dengan Lu Ming yang mewakili negara Ming Yan kali ini. Dalam ingatan masa lalu mereka, Kaisar Surgawi adalah sosok agung yang memandang rendah dunia. Dia adalah ahli top di alam 10.000 laut. Tetapi sekarang, Lu Ming dapat bertarung melawan 9 orang sekaligus. Itu terlalu mengejutkan. Apakah ini putra kekacauan? Kekuatan tempurnya benar-benar menantang surga. Tidak hanya ada orang-orang dari alam 10.000 laut, tetapi ada juga orang-orang dari dunia luar. Ada banyak dari mereka yang tertarik dengan keributan itu dan datang untuk menonton. Seseorang menghela nafas. Tidak hanya para penonton, tetapi bahkan calon kaisar dari keluarga Heng dan yang lainnya terkejut.
Lu Ming benar-benar dapat menghalangi mereka. Bunuh! Calon kaisar dari keluarga Hang berteriak dan menjadi orang pertama yang bergerak lagi. Dia mengeluarkan teknik sihir dan menyerang Lu Ming. Kemudian, calon kaisar lainnya juga menyerang. Kalau begitu aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Mata Lu Ming dingin saat dia menatap kaisar semu dari keluarga Wan dan menyerangnya. Pada saat yang sama, Lu Ming melambaikan tangannya dan 9 prasasti penekan penjara besar muncul. Mereka menekan yang lain sementara Lu Ming terus menyerang calon kaisar dari keluarga Hang. Jari kesengsaraan kekacauan primal. Lu Ming menyerang dengan sekuat tenaga dan meluncurkan jari kesengsaraan kekacauan. Jari kesengsaraan kekacauan primal menghancurkan serangan calon kaisar dari keluarga Hang dan memaksanya mundur dengan cepat dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Serangan 8 orang lainnya bertabrakan dengan bayangan prasasti penekan penjara yang telah dipadatkan Lu Ming. Ada gemuruh terus-menerus dan 9 bayangan prasasti penekan penjara hancur. Kekuatan yang tersisa melonjak ke arah Lu Ming, menyebabkan tubuhnya gemetar dan darah mengalir dari mulutnya. Namun, Lu Ming memanfaatkan kekuatan ini untuk menyerang calon kaisar dari keluarga Hang dengan lebih cepat. Masuk, Lu Ming membuka tutup tungku ramuan Dayan. Kekuatan hisap yang mengerikan meletus dari tungku dan hendak menyedot calon kaisar dari keluarga Hang ke dalam. Calon kaisar dari klan Hang terkejut. Dia berjuang mati-matian dan berteriak, "Cepat datang dan bantu aku. Jangan pernah berpikir tentang itu. Bunuh." 8 pembangkit tenaga listrik lainnya menyerang pada saat bersamaan. Matahari, Gale, serigala raksasa, dan lainnya semuanya menyerang Lu Ming. Mata Lu Ming bersinar karena kegilaan. Blokir. Sambil berpikir, ratusan senjata Sein berkumpul menjadi perisai raksasa dan memblokir di belakangnya. Kemudian, dia menunjuk calon kaisar dari keluarga Hang. Ledakan. Serangan 8 calon kaisar mendarat di perisai yang terbuat dari ratusan senjata Sein. Perisai itu meledak, dan beberapa senjata Sein yang cemerlang serta senjata Sein yang hebat hancur berkeping-keping. Hanya sekitar selusin senjata Sein absolut yang tidak meledak. Sebanyak 200 senjata Sein telah dihancurkan begitu saja. Ini merupakan kerugian besar. Namun, semua itu sepadan. Ini juga memberi Lu Ming waktu. Di bawah jari kesengsaraan Chaos, calon kaisar dari keluarga Hang hampir hancur berkeping-keping. Dia memuntahkan seteguk darah. Bagaimana dia bisa menahan tarikan tungku ramuan Dayan? Dia berjuang mati-matian, tapi dia masih tertelan oleh tungku ramuan Dayan. Dentang. Setelah menutup-tutup tungku, Lu Ming mulai mengaktifkan api tungku untuk memurnikan pihak lain. Berdebar, berdebar. Di dalam tungku, pihak lain menyerang dengan panik, ingin segera keluar. Namun, mengingat tingkat kultivasi Lu Ming saat ini, bagaimana dia, calon kaisar biasa, bisa keluar dari kuali? Serang dan selamatkan calon kaisar dari keluarga Hang. Calon kaisar dari ras gagak emas melolong panjang dan menyerbu ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, calon kaisar lainnya juga melancarkan serangan terhadap Lu Ming. Lu Ming menggunakan tungku ramuan Dayan untuk memblokirnya. Meskipun dia dirugikan, pihak lain tidak dapat melukainya secara serius dalam waktu singkat. Santo Kaisar, orang ini melanggar hukum. Jika kamu menyerang sekarang, kamu bisa membunuhnya. Xuan Chuan mengirim pesan kepada 3 kaisar suci Pulau Waktu Ilahi. 3 calon kaisar dari Pulau Waktu Ilahi saling memandang dan melihat niat membunuh di mata masing-masing. Lu Ming harus membayar harga karena membunuh beberapa ahli di Pulau Waktu Ilahi. Kalau tidak, di manakah martabat Pulau Waktu Ilahi? Mereka bertiga mengangguk dan melangkah maju pada saat yang sama, tubuh mereka memancarkan aura misterius. Semua orang terkejut. Kaisar suci dari Pulau Waktu Ilahi juga akan segera mengambil tindakan. Lu Ming. Ruan Tianjiao sangat khawatir. Sebelumnya, Lu Ming jelas dirugikan. Jika 3 kaisar kuasi dari Pulau Waktu Ilahi ditambahkan ke dalam campuran, Lu Ming akan lebih dirugikan. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 calon kaisar dari Pulau Waktu Ilahi tidak ragu-ragu dan menyerang pada saat yang bersamaan. 3 cahaya ilahi yang menakutkan melesat ke arah Lu Ming, dan sebenarnya ada jejak kekuatan waktu di dalamnya. Mata Lu Ming menyipit dan dia siap melawan dengan sekuat tenaga. Namun, pada saat ini, ruang di sekitar mereka mulai bergetar. Gelembung transparan besar muncul dan menyelimuti 3 calon kaisar dari Pulau Waktu Ilahi. Gelembung.
Mata Luming berbinar. Gelembung telah memasuki alam laut yang tak terhitung jumlahnya bersamanya. Yang mengejutkannya, dia juga telah tiba di Pulau Waktu Ilahi. Gelembung muncul di samping Luming dan dia bergumam, banyak dari kalian yang melawan saudara Luming. Aku akan melawanmu juga, riang gembira. Gelembung terus terbentuk saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dengan lambaian tangannya, lebih banyak gelembung transparan terbentuk dan menyelimuti Kaisar Kuasi ras gagak emas dan klan Wan. Membunuh. Luming mengambil kesempatan itu untuk menyerang calon kaisar dari keluarga Wan. Dia baru saja kehilangan begitu banyak senjata Sein, jadi sebaiknya dia mendapatkannya kembali dari Kaisar Semu dari klan Wan ini. Dan EBCP, musuh dilindungi oleh hukum ruang waktu dan berjuang mati-matian, mencoba untuk melanggarnya. Namun, dengan alam gelembung dan hukum ruang waktu saat ini, bagaimana bisa begitu mudah untuk dipecahkan? Luming mengambil tungku ramuan Dayan dan menghantamkannya ke wajah pihak lain. Berdebar, tungku ramuan Dayan menabrak Kaisar Semu dari kepala keluarga Wan. Kepala Kaisar Semu hampir terbelah. Dia benar-benar bingung. Memotong, Luming mengambil pedang senjata suci mutlak di sampingnya dan menebasnya. Puff, calon kaisar dari klan Wan terpecah menjadi dua. Calon kaisar telah jatuh. Surga, penonton dari 10.000 alam laut semuanya terkejut. Ini adalah sosok yang setara dengan Kaisar Sage, namun dia terbunuh begitu saja. Kaisar Suci berada di puncak 10.000 wilayah laut. Itu identik dengan tak terkalahkan. Ternyata Kaisar Suci yang tak terkalahkan pun bisa mati. Banyak orang menghela nafas. Selain satu di dalam tungku ramuan Dayan yang sudah sunyi, sudah ada dua. Dua Kaisar Suci telah dibunuh oleh Luming. Siapa pemuda ini? Pikiran melintas di benak 10.000 prajurit alam laut. Pada saat ini, yang lain telah melanggar hukum ruang waktu dan berkumpul bersama, mata mereka sangat serius. Hukum ruang waktu, itulah hukum ruang waktu. Kaisar Suci Pulau Waktu Ilahi berteriak kegirangan. Hukum nomologis mereka juga mengandung jejak kekuatan waktu. Namun dibandingkan dengan Babel, masih jauh dari itu. Jika kamu ingin membunuhku, bunuhlah sepuasnya hari ini. Nol Felbin. Niat membunuh Luming semakin kuat. Dia melangkah ke udara dan menuju calon kaisar yang tersisa. Karena mereka ingin membunuhnya, dia akan membantai mereka semua. Calon kaisar yang tersisa tampak serius. Kekuatan tempur Luming sudah cukup menakutkan. Selain gelembung, yang telah menguasai hukum ruang waktu, kekuatan tempur mereka sangat mengagumkan. Jika itu adalah pertarungan langsung, mereka tidak akan takut. Kuncinya adalah bahwa hukum ruang waktu terlalu mendalam dan terlalu berguna dalam menjebak musuh. Hukum ruang waktu menjebak musuh sementara Luming adalah penyerang utama. Ketika mereka bekerja sama, kekuatan penghancur mereka sangat mengejutkan. Pada saat ini, beberapa orang lagi melangkah ke udara dari kejauhan, tubuh mereka dikelilingi oleh sungai hukum. Calon kaisar lain dari Pulau Ilahi Temporal telah tiba. Dia telah berkumpul dengan 3 calon kaisar sebelumnya dan aura yang kuat menekan Luming. Pertempuran hebat akan segera dimulai. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di langit. Sosok ini diselimuti oleh kekuatan misterius. Area itu benar-benar terdistorsi, seolah-olah waktu dan ruang berubah. Dia hanya bisa samar-samar melihat bahwa itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Ketika para ahli calon kaisar dari Pulau Waktu Dewa melihat lelaki tua ini, mereka membungkuk dan memberi salam, kami memberi hormat kepada guru bijak. Kami memberi hormat kepada guru bijak. Ekspresi para kultivator lain dari Pulau Waktu Dewa juga berubah saat mereka membungkuk. Guru bijak, Luming menyipitkan matanya sedikit. Tampaknya guru bijak ini memiliki status yang sangat tinggi. Bahkan para kaisar semu di Pulau Waktu Dewa sangat menghormatinya. Guru bijak itu mengangguk sedikit dan menatap Luming dengan senyum ramah. Dia kemudian menatap calon kaisar lainnya dan berkata, semua orang di sini adalah eksistensi yang kuat. Jika kita bertarung di sini, Pulau Waktu Dewa akan sangat rusak. Bisakah Anda memberi orang tua ini sedikit wajah dan menghentikan pertempuran untuk sementara? Luming tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Mata calon kaisar dari pasukan lain berkedip, tetapi mereka tidak berbicara. Sekarang kekuatan tempur Luming dan Dandan telah meroket, mereka tidak percaya diri meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Jika orang-orang dari Pulau Waktu Ilahi mundur,
mereka akan semakin tidak yakin. Melapor kepada Guru Suci, orang ini telah membunuh beberapa tetua di Pulau Waktu Ilahiku. Kau tidak bisa membiarkannya pergi. Xuan Chuan masih tidak mau menyerah. Dia melaporkan kepada Guru Suci bahwa dia ingin meminjam kekuatan Pulau Waktu Ilahi untuk membunuh Lu Ming. Apakah kau mengajariku bagaimana melakukan sesuatu? Guru Suci menatap Xuan Chuan dan suaranya menjadi dingin. Wajah Xuan Chuan berubah drastis. Dia segera berlutut dan berteriak dengan wajah pucat, "Aku tidak berani, murid ini tidak berani, tolong maafkan aku, Guru Suci." Sage Master mengabaikan Xuan Chuan dan terus melihat ke arah Lu Ming dan yang lainnya, "Anda berasal dari luar angkasa dan telah datang ke 10.000 alam laut. Anda harus berada di sini untuk peninggalan abadi dan Gunung Dewa Waktu. Jika kamu berhenti berkelahi, aku akan membawamu ke sana." Kata-kata sang Sage Master mengejutkan orang-orang di 10.000 alam laut. Melampaui surga, para ahli ini sebenarnya datang dari luar angkasa. Banyak orang di 10.000 alam laut mengetahui bahwa itu terhubung dengan 8 alam lainnya. Mereka bisa berkomunikasi, tapi hanya Kaisar Suci yang bisa. Dan di luar 9 dunia, ada dunia yang lebih besar lagi. Legenda mengatakan bahwa dunia di luar langit sangatlah luas dan tidak terbatas. Seni bela diri telah berkembang hingga ekstrim, dan bahkan ada keberadaan yang abadi. Namun, semua itu hanyalah legenda. Tidak ada yang pernah memastikannya. Sekarang, sang Sage Master sebenarnya mengatakan bahwa orang-orang ini datang dari luar angkasa. Mungkin itu benar. Kalau tidak, mengapa begitu banyak ahli tiba-tiba muncul di Pulau Waktu Ilahi? Melampaui langit, melampaui langit. Jadi Lu Ming datang dari luar angkasa. Benar sekali, hanya di luar surga yang bisa melahirkan keajaiban seperti Lu Ming. Saat Ruan Tianjiao terkejut, segala macam pikiran melintas di benaknya. Orang-orang dari 9 negara lautan luas dan kerajaan Xuanling juga tercengang. "Lu Ming, demi Sage Master, aku akan mengampuni hidupmu hari ini," kata salah satu serigala raksasa dari Menara Skywolf. "Selamatkan hidupku, hehe, ayo, lanjutkan pertempuran dan lihat apakah kamu bisa mengambil nyawaku." Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap serigala raksasa dari Menara Skywolf. Hal ini membuat serigala raksasa Menara Skywolf terlihat tidak sedap dipandang. Dia hanya berusaha menang dengan kata-katanya. Jika mereka benar-benar harus bertarung, mereka tidak percaya diri. Sage Master tersenyum pahit, "Adikku, kenapa kita tidak membiarkannya saja sekarang? Setelah kalian pergi ke Gunung Waktu Dewa dan meninggalkan Pulau Dewa Waktu, aku tidak akan ikut campur, tidak peduli bagaimana kalian ingin bertarung. Itu untuk memberi muka pada Sage Master dan menyelamatkan nyawa anjing mereka terlebih dahulu." Lu Ming tersenyum tipis. Jika mereka benar-benar bertarung, dia mungkin tidak takut. Namun, dengan tambahan orang-orang dari Pulau Waktu Ilahi, dia mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan. Lebih penting lagi, sang Sage Master memberinya perasaan yang mendalam. Serigala raksasa Menara Serigala Langit dan yang lainnya memasang ekspresi jelek, tapi mereka tidak membantah. "Oke, terima kasih sudah memberiku wajah, adikku. Penduduk 10.000 wilayah laut dapat tinggal di sini untuk sementara waktu. Tidak ada yang diizinkan untuk menyerang. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dibunuh tanpa ampun," kata sang Sage Master, suaranya menjadi dingin. Orang-orang dari kerajaan Xuanling memasang ekspresi buruk, tetapi mereka tidak berani membantah kata-kata guru bijak itu. Begitu banyak rakyatnya yang mati sia-sia, dan mereka hanya bisa mengakui bahwa mereka kurang beruntung. "Teman-teman dari luar angkasa, jika kamu ingin menjelajahi Gunung Dewa Waktu, ikutlah denganku." Suara sang Sage Master bergema ke segala arah saat dia terbang ke kedalaman Pulau Waktu Ilahi. Lu Ming tersenyum dan mengikuti sang guru bijak. Serigala raksasa dari Menara Sirius, Kaisar Kuasi dari ras Gagak Emas, dan Kaisar Kuasi dari ras Angin mengikuti di belakangnya dengan wajah muram. Di langit, satu demi satu sosok melesat melintasi kehampaan. Semuanya ahli dari dunia luar. Mereka mengikuti Guru Suci dan menuju Pulau Waktu Ilahi. Begitu banyak orang-orang di 10.000 wilayah laut terkejut. Begitu banyak orang yang datang dari luar angkasa, dan mereka semua adalah ahli yang menakutkan. Tidak lama kemudian, mereka tiba di pusat Pulau Waktu Ilahi. Di depan, ada gunung besar yang menembus awan.
Gunung ini tampak sunyi senyap. Sekilas, semuanya berupa bebatuan gundul. Itu, mata semua orang terfokus. Mereka melihat tulang-tulang di berbagai bagian gunung, hampir membusuk seluruhnya. Bagaimana bisa ada begitu banyak tulang di gunung ini? Semua orang menghentikan langkahnya, agak bingung. Semuanya, ini saatnya Dewa Gunung. Seluruh gunung sunyi senyap dengan hanya sedikit tanaman. Sagemaster memperkenalkan. Semua orang mengamati dengan cermat. Memang ada beberapa tumbuhan di gunung itu, tetapi jumlahnya sangat jarang. Tanaman ini memiliki kekuatan waktu. Jika seorang seniman bela diri mengkonsumsinya, mereka dapat memperpanjang umurnya. Sagemaster melanjutkan, apa, itu bisa meningkatkan umur seseorang. Seseorang berteriak kaget, matanya memancarkan nyala api. Umur seorang kaisar bela diri tidak ada habisnya. Selain menghadapi musibah besar di langit dan bumi, mereka tidak perlu mengkhawatirkan umur mereka. Namun, mereka yang berada di bawah alam bela diri tertinggi memiliki rentang hidup yang terbatas. Seorang suci dapat hidup lebih dari 100.000 tahun, tetapi tidak lebih dari 200.000 tahun. Calon kaisar juga berada dalam kisaran ini, Nov Epsilon, Lepada. Saat ini, ada banyak calon kaisar kuno yang datang. Banyak dari mereka sudah berada di akhir masa hidup mereka. Tanaman yang dapat meningkatkan umur mereka merupakan godaan yang fatal bagi mereka. Juga, ada pohon kecil di puncak gunung waktu dewa. Itulah pohon waktu ilahi. Jika seorang seniman bela diri menelannya, umurnya akan berlipat ganda. Sagemaster melanjutkan, gandakan umurnya. Kali ini, sebagian besar orang mengungkapkan cahaya keserakahan yang membara. Meningkatkan umur seseorang sebanyak 1 kali lipat, konsep macam apa itu? Beberapa calon kaisar hampir mencapai akhir masa hidup mereka. Namun, jika umur mereka digandakan, mereka mungkin bisa memasuki alam kaisar bela diri dan mencapai keabadian. Godaan fatal dalam hal ini sungguh tak tertahankan. Itu milikku, ini milikku. Segera, beberapa orang bergegas menuju gunung suci cahaya ilahi. Namun, beberapa orang di depan tiba-tiba mengeluarkan pekikan darah yang mengental. Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul. Beberapa orang di depan berhenti di udara dan berteriak ketakutan. Tubuh mereka yang tua dan layu menjadi semakin layu, dan esensi ki mereka sepertinya telah tertelan dalam sekejap. Kemudian, seluruh rambut mereka rontok dan pakaian mereka membusuk. Tubuh mereka sepertinya telah berubah menjadi kerangka, dan tidak ada lagi aura pada mereka. Ekspresi orang-orang di belakang berubah drastis saat mereka mundur dengan panik. Namun setelah mereka pergi, mereka semua tampak semakin tua. Itu hanya beberapa tarikan napas, tapi semuanya sepertinya telah berumur 10.000 tahun. Ke depan, beberapa orang yang terbang di depan telah berubah menjadi tulang belulang. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Umurku hampir habis. Seorang lelaki tua yang rambutnya hampir rontok berteriak. Saya belum selesai. Kalian terlalu tidak sabar. Gunung Dewa Waktu dipenuhi dengan kekuatan waktu. Makhluk hidup manapun yang naik ke sana akan kehilangan waktu. Waktu mengalir lebih cepat di Gunung Waktu Dewa. Sagemaster berkata dengan acuh tak acuh. Waktu mengalir lebih cepat. Brengsek. Orang-orang yang maju ke depan meraung. Mereka menderita kerugian besar kali ini. Adapun mereka yang lebih lambat dan tidak bergerak maju, diam-diam mereka senang karena mereka selangkah lebih lambat. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Lu Ming, Bubble, dan beberapa pemuda lainnya tidak melangkah maju lebih awal. Mereka masih muda, dan hal-hal seperti umur tidak menarik bagi mereka. Kicauan, kicauan. Di bahu Lu Ming, gelembung itu berkicau. Matanya tertuju pada pohon kecil di Gunung Waktu Dewa. Gelembung, apakah pohon kecil itu sangat berguna bagimu? Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke gelembung. Ya, riang gembira. Gelembung mengangguk berulang kali. Lu Ming mengerti. Gelembung adalah tikus ruang waktu dan pohon kecil memiliki kekuatan waktu. Tidak mengherankan jika gelembung ini akan sangat berguna. Tapi bagaimana dia bisa mendapatkannya? N0 Felbin. Lu Ming merenung secara diam-diam. Tidak bisakah kita mendaki Gunung Dewa Waktu? Seseorang bertanya dengan suara yang dalam. Jika dia tidak bisa naik, lalu apa gunanya datang ke sini? Lebih baik menjelajahi reruntuhan lainnya sesegera mungkin. Bukannya kita tidak bisa naik sama sekali. Ikuti aku.
Sage Master kemudian terbang menuju sisi Gunung Dewa Waktu. Tidak lama kemudian, Sage Master berhenti dan menunjuk ke arah Gunung Dewa, ada sebuah ngarai di sini. Setiap 3 bulan, kekuatan waktu di ngarai ini akan turun ke titik terendah. Saat itu, kita bisa melewati ngarai ini. Di ujung ngarai ini, ada sebuah altar. Selama altar itu dihancurkan, kekuatan waktu di seluruh gunung waktu akan sangat berkurang. Pada saat itu, kita akan mempunyai kesempatan untuk melangkah ke puncak dan mendapatkan pohon waktu itu. Lalu mengapa orang-orang di Pulau Waktu Ilahimu tidak naik? Seseorang mengajukan pertanyaan dan memandang ke arah Sage Master dengan keraguan. Hal yang sama terjadi pada yang lainnya. Mata beberapa orang terasa dingin. Jika kata-kata sang guru bijak itu salah atau jika dia sedang merencanakan sesuatu, maka mereka akan berada dalam bahaya. Banyak calon kaisar dan orang suci absolut yang telah hidup lama dan sangat licik. Tentu saja mereka tidak akan mempercayai Sage Master dengan mudah. Karena kita tidak cukup kuat. Jawab sang guru bijak. Mata banyak orang berbinar. Mereka tidak mampu menyangkal kata-kata sang guru bijak. Tingkat budidaya 10.000 wilayah laut tidak dapat dibandingkan dengan benua Yuan. Di Pulau Waktu Dewa, para ahli terkuat semuanya adalah kaisar semu. Selain itu, jumlahnya tidak banyak, jadi wajar jika mereka tidak dapat melakukannya. Berapa lama lagi hingga kekuatan waktu di ngarai ini melemah? Seseorang bertanya, masih ada setengah bulan, kata sang guru bijak. Baiklah, aku akan menunggu di sini. Seseorang sedang duduk bersila. Sebagian masyarakat juga melakukan hal yang sama. Mereka duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Ada juga sekelompok orang yang melihat-lihat gunung suci cahaya ilahi. Lu Ming dan Gelembung juga berkeliaran. Bang! Tiba-tiba, seseorang melangkah maju menuju Gunung Dewa Waktu, langsung menarik perhatian banyak orang. Sepertinya seseorang tidak bisa menahan diri dan ingin mencobanya sendiri. Namun, orang itu sangat berhati-hati. Selangkah demi selangkah, dia berjalan sangat lambat. Ketika dia melangkah ke jarak tertentu, ekspresinya berubah, seolah dia diselimuti oleh kekuatan yang menakutkan. Pria ini adalah calon kaisar, dikelilingi oleh sungai hukum. Dia diselimuti oleh kekuatan Sein untuk melawan kekuatan waktu. Kemudian, selangkah demi selangkah, dia berjalan menuju pabrik terdekat. Mata banyak orang berbinar. Kekuatan waktu gunung waktu ilahi akan menjadi lebih kuat jika semakin dekat ke puncak. Bukannya mustahil untuk menolak kekuatan waktu di luar. Selama dia bisa memblokirnya, dia akan bisa mendapatkan beberapa tanaman. Tanaman di sini dapat memperpanjang umur seseorang dan tak ternilai harganya. Segera, banyak orang melangkah keluar dan perlahan berjalan menuju gunung waktu dewa. Semua. Namun tidak lama kemudian, seseorang berteriak bahwa dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kulit orang tersebut perlahan mengering, menyebabkan ekspresi orang tersebut berubah dan dia dengan cepat mundur. Dan orang pertama yang mencoba bahkan tidak bisa berjalan ke pabrik terdekat. Dia juga tidak bisa menahan erosi kekuatan waktu dan dikalahkan. Hal yang sama terjadi pada yang lainnya. Bahkan dengan senjata kedaulatan mereka tidak mampu melawan dan dikalahkan satu demi satu. Tidak ada yang berhasil mendapatkan tanaman apapun. Saudara Lu Ming, saya ingin mencoba. Mungkin saya bisa menggunakan kekuatan waktu untuk berkultivasi. Kicauan-kicauan. Pada saat itu, gelembung-gelembung berbicara. Baiklah, ayo pergi bersama. Lu Ming mengangguk. Ia juga ingin menguji seberapa kuat kekuatan waktu di gunung waktu itu. Bang! Bang! Lu Ming mengambil langkah maju dan menuju gunung waktu dewa. Tatapan banyak orang beralih ke Lu Ming. Mereka juga ingin melihat sejauh mana putra kekacauan bisa melangkah. Lu Ming berjalan maju selangkah demi selangkah. Ketika dia melangkah ke area tertentu, sebuah kekuatan misterius bekerja di tubuhnya. Itulah kekuatan waktu, yang sangat mirip dengan kekuatan gelembung. Kekuatan waktu sangatlah menakutkan. Tampaknya meresap ke dalam tubuh Lu Ming dan menghilangkan waktu dan umur panjangnya. Ledakan. Aura Lu Ming meledak dan kekuatan suci mengelilingi tubuhnya. Hukum kekacauan memenuhi udara dan menghalangi kekuatan waktu dari dunia luar. Hukum yang berhubungan dengan kekuatan waktu adalah hukum waktu. Itu adalah hukum jalur raja yang sangat kuat yang tidak bisa dibandingkan dengan hukum ruang waktu gelembung, dan tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan hukum kekacauan. Dan EBSP, dengan demikian,
saat hukum kekacauan muncul, energi waktu dari dunia luar diblokir. Lu Ming terus berjalan maju, selangkah demi selangkah, menuju sebuah tanaman. Dia tidak berjalan terlalu cepat, tetapi setiap langkahnya tegas. Semakin dalam mereka pergi, semakin kuat kekuatan waktu. Tapi Lu Ming masih berhasil memblokirnya. Bubbles duduk di bahu Lu Ming dan sepertinya dengan serius merasakan kekuatan waktu di dunia luar. Segera, Lu Ming sudah dekat dengan pabrik pertama. Seperti yang diharapkan dari Putra Kekacauan. Dia bisa mengendalikan hukum kekacauan dan bahkan memblokir waktu. Seseorang berseru kaget. Jarak yang ditempuh Lu Ming lebih jauh dari orang yang berjalan paling jauh sebelumnya. Huff! Serigala raksasa dari menara serigala surgawi dan kaisar semu dari ras gagak emas mendengus dingin. Mereka sedikit tidak senang. Segera, Lu Ming tiba di tanaman terdekat. Itu adalah rumput ungu dengan bunga ungu di atasnya, dan memancarkan kekuatan aneh. Lu Ming diam-diam kagum. Kemudian, dia mencabut bunga ungu itu dari akarnya dan menyimpannya di diagram gunung dan sungai. Banyak lelaki tua dengan rambut seputih salju menatap Lu Ming dengan mata membara. Harta karun yang dapat meningkatkan umur seseorang sangat langka, dan setiap kali muncul, harganya akan meroket. Lu Ming terus bergerak maju, berjalan menuju tanaman lain. Tidak lama kemudian, Lu Ming telah memetik 6 tanaman. Lu Ming hampir memetik semua tanaman di pinggiran. Dia hanya bisa memetik lebih banyak tanaman jika dia masuk lebih dalam. Lu Ming terus berjalan, namun, semakin dalam ia melangkah, semakin kuat pula kekuatan waktu. Hukum kekacauan yang mengelilingi tubuhnya juga bergetar hebat. Meskipun hukum kekacauan berada pada level yang lebih tinggi, level kultivasi Lu Ming masih rendah. Meskipun kualitasnya lebih tinggi, namun kuantitasnya kurang. Ketika kekuatan waktu melampaui rentang tertentu, hukum kekacauan tetap tidak dapat menahannya. Pada saat ini, gelembung transparan menyelimuti Lu Ming. Seketika, Lu Ming merasakan bahwa kekuatan waktu di dunia luar telah berkurang. Gelembung-gelembung itu telah membuatnya bergerak. Hukum ruang waktunya mencakup waktu dan ruang, dan tidak ada hukum lain yang dapat menahan kekuatan waktu. Tekanan pada Lu Ming terangkat. Ia mempercepat langkahnya dan terus bergerak maju. Tidak lama kemudian, ia hampir mencapai setengah jalan mendaki gunung. Hukum ruang waktu, bagus. Ketika guru bijak melihat ini, matanya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan hasrat yang dalam. Tentu saja, tidak ada yang melihat mata guru bijak itu. Beberapa jam kemudian, Lu Ming telah memetik lebih dari 10 tanaman. Namun, di tengah perjalanan mendaki gunung, dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Bahkan dengan bantuan hukum ruang waktu gelembung, dia tidak bisa maju lebih jauh lagi. Energi waktu di depan terlalu menakutkan. Jika mereka terus maju, mereka pasti tidak akan bisa menghentikannya. Mereka tidak punya pilihan selain berhenti. Lu Ming duduk bersila dan menggunakan kekuatan waktu untuk mengasah hukum kekacauannya. Mengenai gelembung, dia juga dengan hati-hati merasakan kekuatan waktu dari dunia luar. Lu Ming, kenapa kamu tidak keluar? Seseorang berbicara dan menatap Lu Ming, berharap dia akan keluar dan membeli beberapa tanaman yang dapat meningkatkan umur seseorang. Dia tampaknya sedang berkultivasi. Mari kita tunggu sedikit lebih lama, dia akan keluar cepat atau lambat. Banyak orang telah berkumpul di sisi Lu Ming, menunggunya keluar dan berdagang dengannya. Lebih dari 10 hari telah berlalu. Lu Ming dan Bubbles akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka bangkit dan meninggalkan gunung waktu. Begitu dia melangkah keluar, Lu Ming dikelilingi oleh sekelompok orang tua. Lu Ming, berapa harga tanaman di Gunung Dewa Waktu? Jual beberapa padaku. Kita bisa membicarakan harganya. Aku juga ingin beberapa, sebutkan harganya. Sekelompok orang tua berbicara satu demi satu, mata mereka menyala dengan penuh semangat. Aku tidak menjual. Lu Ming melambaikan tangannya. Harta karun yang dapat meningkatkan umur seseorang sedikit dan jarang. Dia ingin menyimpannya untuk saat dia kembali ke benua liar ilahi di masa depan, banyak orang akan membutuhkannya. Orang tuanya dan beberapa orang lainnya tidak cukup berbakat dan tidak dapat berkultivasi ke alam kaisar bela diri. Suatu hari, masa hidup mereka akan habis dan tanaman-tanaman ini akan berguna. Kau tidak menjualnya. Seketika, beberapa lelaki tua menjadi cemas dan berkata, Lu Ming,
kau masih muda dan berbakat. Sudah pasti kau akan menerobos ke alam martial supreme di masa depan. Tidak ada gunanya menyimpan tanaman-tanaman yang dapat meningkatkan masa hidupmu ini. Itu benar, aku ingin 2. Bagaimana kalau kau menjual 2 kepadaku? Aku hanya ingin 1. Para lelaki tua ini menatap Lu Ming dengan mata membara. Aku juga perlu menggunakannya, jadi para senior, maafkan aku, tolong beri jalan. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, Lu Ming, kau tidak membutuhkannya, namun kau tidak menjualnya kepada para senior ini. Kau jahat. Itu benar, ada begitu banyak tanaman di sini. Kau bertindak terlalu jauh jika kau ingin menyimpan semuanya untuk dirimu sendiri. Ada beberapa senior di sini yang masa hidupnya sudah mendekati akhir, dan kau hanya akan melihat mereka mati. Tidak jauh dari sana, serigala raksasa dari Menara Sirius, kaisar semu dari ras angin, dan ras gagak emas mencibir. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Orang-orang ini jelas mencoba menabur perselisihan. Seperti yang diharapkan, beberapa mata orang tua berkedip dengan cahaya dingin. Lu Ming, serahkan sebagian. Terlalu banyak untuk mengambil semuanya sendiri. Kita punya begitu banyak orang di sini. Jika kita menggunakan kekerasan, aku khawatir kau tidak akan bisa melindungi tanaman-tanaman itu. Serigala raksasa dari Menara Sirius dan calon kaisar dari ras angin mencibir pemandangan ini. Jika kau tidak menjual, kau harus bergerak. Suara Lu Ming menjadi dingin. Suasana di lokasi kejadian menjadi mencekam. Semuanya, waktunya hampir habis. Jika kamu ingin bertarung, tunggu sampai kita meninggalkan Pulau Waktu Ilahi. Kata Sage Master sambil melangkah maju dan datang ke sisi Lu Ming. Pada saat yang sama, para ahli dari Pulau Waktu Ilahi datang ke sisi Lu Ming, sepertinya ingin melindunginya. Ini mengejutkan Lu Ming. Sage Master sepertinya tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Wajah lelaki tua itu berubah jelek. Lu Ming dan Gelembung telah bergabung dan sudah sangat sulit untuk menghadapinya. Sekarang orang-orang dari Pulau Waktu Ilahi telah bergabung, mereka tidak percaya diri bahkan jika mereka mengambil tindakan. Saudara Lu Ming, saya harap Anda dapat menjual saya beberapa tanaman setelah kita meninggalkan tempat ini. Pada akhirnya, beberapa lelaki tua memilih untuk tidak menyerang dan mundur dari pengepungan. Setelah itu, orang lain pun mundur. Pada akhirnya, beberapa orang yang tersisa tahu bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa berjalan ke samping tanpa daya. Hal ini membuat serigala raksasa dari Menara Skywolf dan calon kaisar dari perlombaan angin terlihat sedikit pucat. Dia menantikan konflik antara Lu Ming dan orang-orang tua itu. Lu Ming melirik dingin ke arah serigala raksasa dari Menara Skywolf, calon kaisar dari perlombaan angin, dan yang lainnya, Ovelbin. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Waktunya habis. Kita bisa berangkat sekarang. Mata sang Sage Master menjadi cerah saat dia berbicara. Namun, untuk saat ini, tidak ada yang melangkah maju, semuanya berharap orang lain akan memimpin. Sage Master secara alami tahu bahwa semua orang khawatir. Dengan lambaian tangannya, beberapa calon kaisar dari Pulau Waktu Ilahi terbang dan menyerbu ke dalam ngarai. Orang-orang itu sangat cepat, mereka bergegas ke ngarai dan memang baik-baik saja. Baru setelah itu semua orang bersantai dan bergegas ke ngarai. Lu Ming mengikuti kerumunan itu dan bergegas ke ngarai. Kekuatan waktu memang telah berkurang berkali-kali lipat. Hati Lu Ming tergerak. Kelompok itu sangat cepat, dan mereka dengan cepat melewati separuh ngarai. Namun, setelah melewati separuhnya, kecepatan mereka akhirnya melambat. Karena mulai saat ini, kekuatan waktu secara bertahap akan menjadi lebih kuat. Kelompok itu terus bergerak maju. Setelah beberapa saat, beberapa kultivator yang lebih lemah akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan mundur dari ngarai. Namun, kekuatan waktu di sini tidak berarti apa-apa bagi Lu Ming dan Gelembung. Mereka melakukan perjalanan dengan cepat dan perlahan mendekati ujung ngarai. Di ujung ngarai, terdapat sebuah altar kuno. Tidak seorang pun tahu sudah berapa tahun altar itu berada di sana. Altar itu kuno dan lapuk, serta memancarkan kekuatan waktu yang kuat.